Ternyata banyak yang belum tahu bahwa komponen ini bisa menjadi alat yang sangat berguna dan tentunya sangat bermanfaat. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di SC Elektro. Pada kesempatan video kali ini kita akan membuat sebuah alat yang sangat sederhana dan tentunya ini sangat berguna untuk keperluan sehari-hari. Nah, bahan dasar utamanya di sini kita membutuhkan satu buah trafo dan saya mendapatkannya dari bekas booster TV yang sudah tidak terpakai seperti ini. Oke, jadi trafo ini mempunyai 4 kabel ya. Jadi kedua kabel yang warna merah ini adalah bagian primer dan kabel yang berwarna biru ini adalah bagian sekunder. Selanjutnya kita membutuhkan sebuah penguat dan di sini kita menggunakan transistor TP41C dan ini jenisnya NPN. Kemudian kita membutuhkan juga sebuah resistor dan ini berukuran 100 kilo ohm dengan daya setengah watt seperti ini, dan sebagai outputnya kita menggunakan kucing lampu seperti ini ya teman-teman. Lalu bahan yang terakhir di sini kita membutuhkan sebuah kabel kurang lebih 20 cm seperti ini. Nah, setelah bahan-bahannya sudah terkumpul, kita langsung saja ke videonya. Langkah pertama kita siapkan satu buah trafo dan satu buah transistor TP41 seperti ini. Nah, di sini ada dua warna kabel. Yang merah adalah primer dan yang biru adalah sekunder. Nah, di sini kita menggunakan transistor TP41. Coba kalian perhatikan, kaki pertama adalah basis, kedua kolektor, dan ketiga emitor. Selanjutnya kita hubungkan untuk kaki primernya menuju pada basis transistor TP41 seperti ini ya teman-teman. Kita akan hubungkan. Di sini kita akan menyambungkannya tanpa menggunakan solder ya, supaya lebih simpel, dan jika kalian tidak mempunyai solder, cara ini cara yang sangat mudah untuk membuat sebuah inverter dengan cara seperti ini. Jadi kita membuatnya tanpa menggunakan timah dan solder. Oke, ini untuk bagian sekundernya ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini sangat mudah dan gampang banget ya. Oke, setelah seperti ini kita membutuhkan sebuah resistor dengan ukuran 100 kilo ohm dengan daya setengah watt seperti ini. Selanjutnya kita akan pasang di bagian sekunder dan primernya. Jadi kita akan pasang secara paralel ya. Jadi kedua kaki resistor ini mendapatkan kaki sekunder dan kaki primer. Nah, seperti ini ya teman-teman. Cara ini cara yang sangat paling mudah dan sangat simpel sekali. Seperti ini. Oke, dan hasilnya seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita akan membutuhkan sebuah kabel kurang lebih 20 cm. Di sini kita akan jadikan sebagai inputnya, karena kita akan menggunakan suplai 12 volt ya teman-teman. Nah, kalian perhatikan di sini jangan sampai terbalik ya, karena untuk input 12 voltnya itu mempunyai kutub positif dan negatif, jadi dia berpolaritas ya. Nah, untuk bagian warna hitam kita hubungkan ke bagian emitor dari TP41 seperti ini. Kita putar saja. Nah, ini untuk negatifnya ya. Nah, untuk positifnya ini kabel yang berwarna merah kita hubungkan ke bagian sekunder, salah satu dari kaki sekunder ya, seperti ini. Kita putar saja. Nah, sebagai outputnya kita menggunakan lampu LED, maka dari itu kita membutuhkan sebuah kucing lampu seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk pemasangan outputnya kalian bebas ya, karena untuk outputnya itu harus tegangan 220 volt ya teman-teman, jadi harus tegangan AC. Jadi untuk pemasangannya bisa bolak-balik ya. Oke, untuk kabel yang pertama kita hubungkan ke bagian primer seperti ini. Dan yang kabel yang satunya lagi menuju pada kaki kolektor dari transistor.
Nah, kita putar saja seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah proses tadi dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita membuatnya dengan cara tanpa menyolder ya, seperti ini. Oke, dan sekarang akan kita tes dan akan kita coba apakah rangkaian ini bisa berhasil menyalakan lampu LED 220 volt. Di sini kita menggunakan suplai 12 volt menggunakan aki motor ya, seperti ini. Oke, kita akan sesuaikan yang warna hitam adalah bagian negatif ya, jangan sampai terbalik ya teman-teman. Ya, seperti ini, dan yang warna merah ini ke bagian positif. Oke, sekarang akan kita tes. Nah, untuk pengetesannya di sini kita menggunakan LED 5 watt seperti ini. Langsung saja kita akan tes apakah rangkaian ini bisa berhasil. Dan hasilnya mantap ya teman-teman. Seperti ini. Dia menyala dengan normal ya. Kita akan matikan untuk bagian lighting biar kelihatan dan hasilnya sempurna. Oke, dan ini sangat mantap. Ini sangat terang banget ya. Oh iya teman-teman, di sini kita akan tes juga untuk menggunakan lampu yang lebih besar ya. Karena kita penasaran apakah rangkaian ini bisa menyalakan lampu yang cukup lebih besar seperti ini. Ini adalah lampu LED 20 watt. Dan sekarang akan kita tes. Apakah rangkaian ini bisa menyalakan lampu 20 watt? Kita penasaran teman-teman. Oke, sekarang akan kita tes dan hasilnya sempurna. Mantap ya teman-teman. Nah, buat kalian harus berhati-hati ya teman-teman. Jangan memegang untuk rangkaiannya ini, karena ini bisa menyetrum kalau kita pegang ya, seperti itu. Oke, di sini kita akan buka untuk bagian tutup, bahwa lampu ini benar-benar dalam keadaan pabrik. Nah, jadi dengan alat ini kita tidak takut dengan adanya mati listrik di rumah. Karena alat ini bisa dijadikan sebagai alat emergensi pada saat kita dalam keadaan mati listrik di rumah ya teman-teman. Oke, dan ini sangat mantap. Kita tutup kembali seperti semula. Dan hasilnya ini sangat terang ya teman-teman. Seperti ini. Oke teman-teman, bisa kita artikan untuk cara yang pertama ini sudah berhasil. Dan ini sangat mantap. Oke, kemudian kita akan membuat dengan cara yang kedua. Seperti biasa, kita siapkan sebuah trafo bekas booster tipis seperti ini. Selanjutnya ini dioda 4 ampere dan saya mendapatkannya dari bekas TV yang sudah tidak terpakai seperti ini. Dan ini kapasitor 25 volt 2200 mikrofarad. Langkah selanjutnya kita siapkan dua buah komponen seperti ini. Ada satu buah dioda dan satu buah kapasitor. Untuk bagian yang warna putih ini adalah bagian negatif. Dan yang kita ada itu adalah positif, seperti itu ya teman-teman. Kita akan sambungkan untuk positifnya ketemu dari positif dioda seperti ini. Kita akan buat saja seperti ini. Jadi kita membuatnya tanpa menggunakan solder juga ya, dengan cara yang tadi. Nah, jadi positif ketemu positif dan yang negatif ketemu negatif. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Cara ini cara yang sangat mudah. Kemudian kita hubungkan juga untuk kaki sekundernya. Untuk memasangkan sekunder kalian bebas ya, bisa bolak-balik. Kita pasangkan ke bagian kedua dioda ya, yang bagian tengah. Kalian bisa memasangnya dari kaki kedua atau kaki ketiga ya, sama aja. Kita putar seperti ini. Saja. Nah, setelah itu kemudian kita membutuhkan sebuah kabel kurang lebih 20 cm seperti ini. Oke, kalian perhatikan untuk kabel yang berwarna merah ini kita akan jadikan sebagai positif, untuk warna hitam kita jadikan sebagai negatif.
Nah, kita akan pasang sesuaikan dengan polaritas kapasitor. Yang positif ketemu positif, ketemu yang berwarna merah ya, seperti ini. Dan yang negatifnya ketemu negatif dari kapasitor atau dari negatif dioda. Jadi kita tidak usah menyolder ya. Kemudian kita membutuhkan sebuah inputnya. Di sini kita menggunakan tegangan 220 volt AC. Nah, untuk pemasangan kabel AC itu bisa bolak-balik ya teman-teman, karena arus AC itu dia bolak-balik sifatnya, jadi tidak mempunyai kutub positif dan kutub negatif. Oke, seperti ini. Kita cepat saja. Nah, setelah proses yang kita rakit tadi dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini adalah alat yang dinamakan charger sederhana dan pastinya ini sangat bermanfaat. Oke, sekarang akan kita tes dan akan kita coba. Kita siapkan stop kontak seperti ini. Kita akan langsung colokan ke 220 volt ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Ini belum menyala ya. Nah, dia udah menyala. Dan alat ini bisa langsung mencajar aki 12 volt seperti ini. Ini adalah aki motor yang sering kita gunakan ya. Nah, coba kita lihat, kita akan lihat percikan apinya ya. Oh, dia sudah ada apinya ya teman-teman, seperti ini. Artinya rangkaian ini sudah berhasil untuk bisa mencajar aki 12 volt. Oke, kita akan matikan untuk bagian lifting. Coba kita kelihatan nggak ya? Nah, ini ada percikan apinya teman-teman, seperti ini. Oke. Oke, setelah itu kita akan langsung mencajar aki. Positif ketemu warna merah dan negatif ketemu warna hitam. Selanjutnya kita akan tes dan kita akur menggunakan multitester seperti ini. Kita ubah menjadi 20 volt DC. Nah, biasanya aki normal itu dia mempunyai 13 volt kurang lebih ya, kadang-kadang 14 volt. Oke, sekarang akan kita akur, sesuaikan polaritasnya seperti ini. Nah, jadi rangkaian ini bisa mencarger aki dengan lumayan cukup baik ya, seperti ini. Di sini menandakan bahwa rangkaian ini sudah bisa mencarger sekitar kurang lebih 13 volt ya, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu dan saya ucapkan terima kasih. Semoga video kali ini bisa bermanfaat, dan tinggalkan jejak kalian dengan cara like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Oke, dan salam kreatif.